Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, video kali ini kita akan coba tes game Genshin Impact dengan menggunakan settingan preferensi driver game. Nah, di sini kita akan lihat dulu atau cek dulu untuk settingannya. Kita langsung saja masuk ke opsi developer ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Setelan tambahan, kemudian masuk ke opsi pengembang dan kita cari di sini preferensi driver game. Oke, preferensi driver game. Kemudian kita cari gamenya Genshin Impact. Oke, kita cari Genshin Impact. Oke, ini dia Genshin Impact sudah menggunakan preferensi driver game. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke gamenya. Dengan catatan teman-teman, di sini saya menggunakan baterai di 15%. Bagaimana nanti untuk kualitas gamingnya? Apakah banyak frame drop atau lag seperti itu? Kita langsung saja cek ya. Kita langsung saja masuk ke gamenya. Oke, Genshin Impact. Oke. Di sini saya setting untuk frame rate atau refresh rate layar di 60 Hz teman-teman ya, enggak di 120 Hz seperti itu. Oke, kita tunggu ini sedang masuk ya, MiHoYo Genshin Impact. Oke, kita sudah di sini, kita langsung saja masuk ya, atau tekan mulai. Oke, kita langsung saja masuk memeriksa update. Nah, sekali lagi teman-teman, di sini saya menggunakan refresh rate layar di 60 Hz ya, bukan di 120 Hz. Oke, kita lihat nanti bagaimana kualitasnya ya. Dan juga di sini saya di di baterai itu di 15%. Oke, sekarang kita langsung saja masuk. Ya, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ya di gamenya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita juga lihat lebih dahulu untuk settingan ya, settingannya kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Ya, grafis. Oke, sini custom di sini ya. Kita coba di sini settingan semula atau default. Kita pakai yang settingan default. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba aktifkan refresh rate layar di 60 Hz. Oke. Ya. Jadi teman-teman, ini settingan default. Oke. Ya. Settingan default, kemudian juga ini di Di baterai 15% ya. Oke. Sepertinya kalau ada frame drop ini ya di gamenya itu karena memang baterai kita sudah nggak optimal seperti itu ya teman-teman untuk bermain game. Jadi kisaran di 20% ke bawah itu memang sudah nggak nyaman untuk dipakai main game seperti itu. Jadi di sini saya mungkin ya gimana lagi ya, kita coba tes di 15%. Tapi ya kalau menurut saya di sini sudah cukup stabil, nggak ada masalah ya seperti itu. Kita coba ke kota ya, kita coba ke kota. Kita coba lihat, langsung saja masuk ke kota ke sini. Kita teleport. Oke, kita lihat bagaimana nanti untuk ininya, apakah lag atau gimana atau lancar, kita lihat. Nah, ini sudah berada di kota teman-teman. Kita lihat, kita jalan-jalan saja sini. Oke. Sementara ini bagus ya, lancar. Ada sedikit drop ya, drop FPS, tapi sih masih nyaman lah, nggak masalah, masih nyaman, nggak masalah. Ini sudah menggunakan preferensi driver game. Oke, masuk ke kota lagi, kita tes. Oke, jadi di sini saya buat kesimpulan untuk hasil yang dirasakan itu pasti beda-beda ya. Karena di sini saya sambil record ya, ini screen.
Jadi memang ada beberapa kendala ya, ataupun ada beberapa memang jadi berat seperti itu. Jadi wajar saja kalau saya record di sini ada sedikit frame drop seperti itu. Tapi kalau misalkan coba teman-teman rasakan sendiri atau tes sendiri tanpa record screen ya, seperti ini, itu lancarnya enak sekali. Maksudnya lancar, pokoknya enak teman-teman, nggak ada drop FPS ya. Kalau tanpa record system tuh enak sebetulnya, apalagi dengan kondisi baterai di atas 20%, itu udah oke banget. Ini di 15% saja udah enak ya teman-teman, apalagi di baterai yang masih banyak seperti itu ya. Saran saya sih kalau misalkan teman-teman main game itu ya, dari keadaan 100% siapin main game, set main game sampai 50% cukup lah. Istirahatin smartphone-nya seperti itu, gunakan untuk yang lain. Kalau udah di bawah sih lebih baik jangan pakai ya. Pakainya ketika memang baterai penuh seperti itu untuk main game. Ini aman ya untuk Genshin Impact. Di settingan default dengan FPS-nya kita setting di 60 ya. Kita coba di sini tingkatkan ke settingan grafis yang paling tinggi ya di sini. Atau tinggi saja dulu, ke tinggi saja, coba ke tinggi. Oke. Sebagian pengaturan grafik hanya akan berlaku setelah di restart game seperti itu ya. Jadi ya ini percuma saja sih. Jadi nggak ada sebagian yang memang harus perlu di reset. Tapi ini masih normal, lancar, nggak ada masalah, nggak ada lag. Di settingan tinggi ya. Tuh. Cuman ini ketika blur ya, atau ketika berpindah kan ada blur tuh. Itu ada sedikit ini ya, drop FPS seperti itu. Tapi selebihnya di sini enak sih, lancar. Ya, makanya di Snapdragon 732G ya, itu kita coba gunakan saja settingan defaultnya saja. Jangan terlalu memaksakan dengan settingan tertinggi ya. Kita harus tahu diri dengan SoC-nya teman-teman, jangan paksakan, itu efeknya nanti malah jadi cepet panas ke si SoC-nya, dan itu juga sangat berpengaruh lagi tentang keawetan dari si smartphone-nya. Jadi jangan paksakan, kita gunakan saja semula atau settingan defaultnya saja seperti itu teman-teman ya. Oke, ini jauh lebih aman dan jauh lebih nyaman ketika kita bermain game seperti itu. Ditambah lagi dengan menggunakan settingan preferensi driver game ya. Oke teman-teman, itu ya uji coba tes preferensi driver game di Poco X3 dengan kondisi baterai di 15% tadi. Sekarang sudah di posisi 12% ya, berkurang 3%, hanya bermain berapa menit saja ini teman-teman ya. Oke, seperti itu, karena memang game ini termasuk game paling berat saat ini di smartphone. Oke, itu saja teman-teman ya video kali ini. Untuk video selanjutnya nanti, jadi kita akan coba unlock FPS di 90 Hz di Poco X3. Nah ini ya, jadi tidak hanya 60 120, jadi nanti ada tengah-tengah, ada 90 Hz. Nah makanya jangan kemana-mana teman-teman, terus pantengin channel ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar nanti ada notifikasi. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.